poison but tasty. Yeah, people say run, don't walk away. Yeah, she's sweet but a psycho, a little bit psycho. At night she's screaming, mama, mama, mama. Halo teman-teman semua di rumah. Kali ini saya akan membuat suatu video berupa rakitan kincir angin mini berbasis sampah rumah tangga. Teman-teman di rumah bisa membuat sendiri di rumah. Nah, video ini kita akan membuat kincir angin mininya. Nah, pertama-tama kita siapkan bahan. Bahan yang pertama kita butuhkan adalah pipa paralon, lempengan pipa paralon berbentuk tipis ya teman-teman. Berikutnya adalah triplex. Bahan selanjutnya adalah baterai atau alat penampung arus. Nah, bahan selanjutnya adalah ini, dinamonya atau motor. Cas. Cas ini bisa digunakan untuk menyalurkan arus ke baterai ini. Satu bahan lagi, ini adalah karton atau kardus. Saya butuhkan adalah kabel. Selanjutnya kita akan tunjukkan alat-alatnya yang kita butuhkan untuk bisa membuat kincir angin mini. Nah, alat-alatnya berupa tang, obeng, gunting, pensil, cutter, penggaris atau mistar, lem, pemantik, dan 4 mur ya teman-teman. Nah, mur ini akan kita gunakan untuk mengancing. Nah, setelah saya menunjukkan bahan-bahan dan alat-alat yang saya tunjuk, nah langkah berikutnya kita akan menunjukkan cara perakitan. Nah, perakitan ini saya akan buat. Nah, teman-teman, pertama-tama kita akan mempersiapkan bahan sebuah perlon. Nah, perlon ini akan kita beri pola. Kita gambar ya teman-teman, gambar suatu pola. Nah, teman-teman cukup menggambar pola berbentuk huruf F ini, dan bagian ujungnya ini akan kita gambar berbentuk setengah lingkaran. Nah, pola ini akan kita gunting. Nah, ketika sudah kita gunting, pola yang tadi kita buat berbentuk seperti ini teman-teman. Ini kita membutuhkan pola ini 4 bahan saja teman-teman, berbentuk seperti ini di pola yang kita buat ini. Nah, saya sudah memotong atau memberi pola. Saya membutuhkan 4. Nah, bahan ini akan kita jadikan baling-baling atau turbinnya teman-teman. Nah, langkah berikutnya kita beri pola berbentuk lingkaran atau bulat. Nah, teman-teman bisa membentuk pola lingkaran atau bulat. Nah, tinggal teman-teman gambar. Kita membutuhkan lingkaran. Nah, setelah kita menggambar pola lingkaran, kita akan guntingnya. Gunting sesuai pola ya, teman-teman. Kita gunting. Nah, kalau sudah jadi berbentuk lingkaran. Nah, kalau sudah jadi berbentuk lingkaran seperti ini, kita beri lubang ya teman-teman, lubang. Nah, selanjutnya perakitan. Perakitan membentuk suatu baling-baling. Perhatikan datar, cukup teman-teman menyesuaikan. Kalau sudah seperti ini, nah selanjutnya kita akan beri lem pada bagian akan kita beri lem. Nah, kalau sudah lem seperti ini, maka jadinya seperti ini teman-teman, sudah kuat, kokoh, dan lingkaran yang ini akan kita lapiskan di bagian atasnya lagi. Jadi lingkaran ini berfungsi untuk mengancing, untuk memperkuat, dan bisa membentuk suatu baling-baling. Nah, begitu teman-teman. Kita lem.
Nah, kalau sudah jadi, saya akan membuat cara membentuk aerodinamis suatu baling-baling, cuma butuh satu alat, yaitu korek api. Nah, korek api ini akan kita bakar di bagian sini. Nah, kita tekuk begini ya teman-teman, kita cukup tekuk. Nah, kita tekuk begini, begitu seterusnya, bakar, dan kita tekuk. Kita bakar lagi. Nah, pipa perlen ini ketika dia menyentuh panas, dia akan meleleh atau melunak, teman-teman. Maka kita butuhkan korek untuk melunak, membakar atau melunakkannya, supaya bisa membentuk atau kita bisa membuat bentuk aerodinamis suatu kipas atau. Nah, kalau sudah jadi aerodinamisnya seperti ini, teman-teman. Tadi pipanya yang lurus kita buat menjadi sedikit agak bengkok, supaya ketika terkena angin, hembusan angin, maka dia bisa berputar. Dia bisa berputar ya teman-teman. Dia berputar. Nah, begitu saja cara pembuatan aerodinamisnya baling-baling. Nah, selanjutnya kita akan membuat tiang kincirnya. Tiang kincirnya kita taruh tiang kincirnya, kita lem. Nah, selanjutnya bahan yang dibutuhkan selanjutnya adalah bagian ini akan berfungsi untuk penyangga. Selanjutnya kita lem seperti ini, teman-teman. Kita lem keempat bahan ini di bagiannya masing-masing. Langkah berikutnya pemasangan dinamo. Kita siapkan motor atau dinamonya. Lalu kita pasang. Nah, kalau sudah masuk seperti ini, teman-teman, dia akan berputar. Nah, langkah berikutnya kita akan memasang tiang atau penyangga kincir angin mini. Cukup kita masukkan ke bagian lubang. Nah, tinggal melemnya. Jadinya seperti ini, teman-teman. Seperti kipas ya, teman-teman. Dudukannya saya menggunakan triplex. Caranya menyambung stop kontak ke bagian alat casnya. Dan teman-teman, yang terakhir saya akan sambung. Nah, langkah berikutnya menutupi sisa persambungan. Disambung menggunakan kabel lecas yang rusak. Nah, selanjutnya cok di bagian alat pencasnya, teman-teman, di lubang casnya. Nah, ketika angin meniup baling ini, maka dia sudah bisa mencas ya, teman-teman. Nah, selanjutnya pentesan alat yang kita buat berfungsi atau tidak berfungsi. Nah, kita akan mentesnya dengan menggunakan angin ya, teman-teman. Nah, ketika angin meniup, teman-teman bisa lihat baling-balingnya berputar, dan kita akan nyalakan stop kontaknya. Nah, lampunya menyala ya, teman-teman. Lampunya menyala. Ini tandanya dia berfungsi ya, teman-teman. Meniup, baling-baling berputar dan bisa tercas. Kali ini saya menggunakan power mini ukuran kecil untuk mencoba untuk menyalakan power ini, teman-teman. Apakah alat yang kita buat berfungsi dengan baik? Nah, tekan saklarnya kembali, lalu
jok. Nah teman-teman bisa lihat powernya menyala ya teman-teman, menyala. Jok kan langsung dari alat penampungnya, berarti alat yang kita buat berhasil ya teman-teman.